selamat malam suster, bapak ibu yang terkasih. Apa kabarnya? Masih luar biasa ya. Saat ini kita bersyukur kita bisa berkumpul lagi bersama-sama walaupun secara online ya. Di rumah masing-masing kita akan memuji dan menyembah Tuhan kita. Ya, mari kita siapkan suster, bapak ibu. Nah, suster, bapak ibu, beberapa waktu yang lalu tuh saya ada kejadiannya tuh gini. Saya tuh naik mobil gitu kan, terus mau mundur masuk ke dalam rumah gitu kan, suster, bapak ibu. Lah terus tiba-tiba tuh ada seorang gitu kan, ada seorang itu di jalan di depan mobil saya gitu loh. Nah, ngelihat saya mau mundur itu orangnya tuh kok ngabang-ngabani saya, bapak ibu. Jadi saya nggak kenal orang itu, tapi dia ngabang-ngabani gitu kan, dia ngabang-ngabani kurang kanan kurang kiri ya. Padahal biasanya tuh saya nggak diababani saja tuh saya bisa mundurin mobil, saya bisa masukin mobil gitu ya, suster, bapak ibu. Nah, tapi orang ini saya lihat kok malah ngabang-ngabani saya gitu loh. Lah nggak cuman sekedar sampai itu aja, suster, bapak ibu, tapi sampai mobil saya tuh benar-benar sampai masuk, berhenti, istilahnya aman, orangnya tuh baru pergi gitu loh, suster, bapak ibu. Nah terus dari kejadian itu ya sudah saya terima kasih gitu kan sama orangnya itu, ya sudah gini gitu kan. Lah tapi beberapa saat kemudian gitu kan, suster, bapak ibu, saya merenungkan ternyata itu Tuhan Bapa kita yang penuh kasih itu selalu menyertai saya, suster, bapak ibu, menemani saya lewat seorang yang tadi itu, yang saya baru ceritakan itu, suster, bapak ibu. Ternyata tuh selama saya ada di dunia ini, saya tuh ada penyertaan Tuhan, kasih Tuhan itu bisa lewat orang-orang di sekitar saya, suster, bapak ibu. Itu yang saya tiba-tiba saya tuh kayak disadarkan seperti itu. Tuhan itu kok mengasihi saya ya, kok dia tuh menemani saya, menyertai saya walaupun saya itu tidak menyadari. Nah, suster, bapak ibu, mungkin malam ini biasanya kan saat ini tuh kita juga mau menyadari kita punya Allah yang penuh kasih, dia selalu menyertai kita. Itulah mungkin ini di awal kita untuk memulai pujian dan penyembahan pada malam hari ini ya, suster, bapak ibu. Kita mau nyadari kalau kita punya Allah yang kasih, dia selalu menyertai kita. Apapun kondisi kita, waktu kita berjalan di lembah kekelaman, Allah tetap kasih, dia tetap setia, tetap menyertai kita semua ya, suster, bapak ibu. Kondisinya kita apapun itu juga, mungkin saat ini kan kalau dengar berita itu kan juga nggak enak ya, suster, bapak ibu. Ada yang inilah tetangga sakit, tetangga meninggal, lihat di grup itu banyak yang meninggal, banyak yang minta didoakan, yang ini kena COVID dan lain sebagainya ya, suster, bapak ibu. Tapi pada malam hari ini kita mau jadikan momen yang luar biasa ini, ada setitik harapan, suster, bapak ibu. Kita punya Allah yang penuh kasih yang menyertai kita apapun kondisi kita, walaupun sampai saat ini. Dan saat ini kita juga mau ini ya, suster, bapak itu kita mau memuji dan menyembah. Itu saja, suster, bapak ibu ya. Ya, kita mau siapkan hati kita mau siapkan diri kita masing-masing. Apapun kondisi kita, apapun yang kita sudah dengar berita-berita, kita mau hentikan itu sejenak. Kita mau lihat terang kasih Tuhan bagi kita masing-masing untuk mengistirahatkan jiwa kita. Kita sudah lelah ya, suster, bapak ibu, melihat berita-berita yang seperti itu. Saat ini kita mau lepaskan itu semua. Saat ini kita mau cuman satu, memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan apapun yang ada pada kita. Ya, kita mau siapkan hati kita masing-masing. Kita mau beri kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus.
Terima kasih ya Tuhan, karena penyertaan-Mu, karena kasih-Mu bagi kami. Walaupun kami tidak walaupun mungkin kami tidak menyadari kalau Engkau selalu mengasihi kami, walaupun Engkau selalu menyertai kami di setiap kondisi kami, tapi kami percaya Engkau adalah kasih, Allah itu adalah kasih, dan Engkau selalu menyertai kami apapun kondisi kami. Saat ini kami mau memuji dan menyembah Engkau. Kami mau bersyukur karena kami punya teman seperti Engkau. Mari suster Bapak Ibu, kita siapkan. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, atas penyertaan. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Sekali lagi, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Ya benar Tuhan, itulah yang ku rindu. Inilah yang kami rindu, itulah yang ku rindu.
kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau selalu menemani kami apapun kondisi kami. Terima kasih Tuhan. Saudara Bapak Ibu, tadi kita sudah bersyukur ya, karena kita punya Allah yang begitu setia. Saat ini kita mau puji-pujian, kita mau masuki gerbangnya. Yuk kita mau puji Dia, lebih semangat dengan tepuk tangan. Masuki gerbang, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Mari masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Mari masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Mau masuki band, terima kasih. Lalu kita akan melakukan pujian berikut. Hari ini adalah hari yang bahagia ya, Suster Bapak Ibu. Kita mau bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan sekarang. Bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan.
bersukacitalah. Yuk kita mau bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersukacitalah. Bapak Ibu, sungguh enak sekali kalau kayak tadi kita mau bersatu hati, semangat dengan segenap hati kita memuji-muji Tuhan. Ada satu kelegaan, ada satu kelepasan yang terjadi pada kita. Nah Bapak Ibu, saat ini mari kita siapkan hati kita masing-masing. Kita mau masuk dalam hadiratnya yang kudus. Kita mau menyembah Allah kita di surga. Dan saat ini kami mau mempersilahkan Allah Roh Kudus untuk berkarya di tempat ini. Allah Roh Kudus untuk bekerja bagi tiap kita masing-masing. Kuasanya tak pernah gagal, melenyapkan segala ketakutan, menghiburkan hati yang terluka. Bekerjalah ya Allah Roh Kudus. Di hadirat-Mu ada kuasa yang teguh. Di hadirat-Mu aku berserah penuh, melenyapkan semua rasa ketakutan, menghiburkan semua hati yang terluka. Berkaryalah Roh-Mu, bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal, mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh-Mu, penuhi tempat ini. Terima lawatan-Mu, penuhi hidupku, mujizat terjadi sekarang. Buka hati kita di hadirat-Mu, Roh Kudus nyata atas. Roh-Mu subah hidupku, dipenuhi dengan urapan yang baru, dipulihkan oleh kebenaran.
terjadi sekarang. Mukjizat terjadi sekarang. Mari sembah Dia. Roh Kudus berkaryalah di tempat ini. Roh Kudus bekerjalah bagi tiap kami masing-masing. Rasa ketakutan dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang terluka sekarang mendapat penghiburan. Jamahlah tiap kami ya Rob. Jamah tiap kami ya Tuhan. Hiburkan tiap kami. Sembuhkan jiwa kami yang lelah. Kekuatan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Semua oleh karena kasih karunia Tuhan bagi setiap kita yang mengasihinya. Sembah Dia. Dia sanggup. Dia masih sanggup. Nikmati kasih dari surga, sukacita, damai sejahtera, penghiburan, pemulihan. Terima kasih ya Tuhan.
atas kasih-Mu bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman, urapilah pembawa sukacitamu, kabar sukacitamu pada hari ini. Dan kami juga berdoa bagi tiap kami, berkati kami, sehingga apapun benih firman yang ditabur bagi kami dapat bertumbuh dan berkembang dan berbuah, semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kepada permulaan sekarang, selalu dan panjang segala abad. Amin. Nah, Saudara Bapak Ibu, mari saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam berkah dalam. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 12 sampai ayat 18. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat memegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada kurban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini di dalam bab 2 ayat 12 sampai 17 ini diawali dengan mengatakan kamu senantiasa taat. Paulus melihat gereja di Filipi ini ada ketaatan. Dan dalam ketaatan yang dilihat oleh Paulus, Paulus tetap memberikan suatu nasihat berikutnya. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ada pengajaran mengenai keselamatan ini hanya karena kasih karunia saja. Tetapi perikop ini memberitahukan bahwa keselamatan yang didapat karena kasih karunia harus dipertahankan dan dikerjakan. Dan perintah tetaplah kerjakan keselamatanmu menunjuk bahwa keselamatan yang dianugerahkan bisa hilang jikalau kita tidak tetap mengerjakannya. Oleh sebab itu, kita mengucap syukur pada awal di mana kita mengimani Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena itu oleh Roh Kudus
kita syukuri anugerah kasih karunia itu. Tetapi kita bisa kehilangan keselamatan jikalau kita menyepelekan, kita tidak mengerjakan keselamatan itu. Nah, apa yang harus dikerjakan dalam keselamatan itu? Tentunya adalah suatu ketaatan dan dengan murni. Ketaatan dengan murni artinya bahwa apa yang kita lakukan di dalam mengerjakan keselamatan, dalam ketaatan itu benar-benar dari sikap hati yang memang sungguh-sungguh ketulusan. Tidak ada maksud lain, tidak mencuri kemuliaan, tidak supaya orang lain memuji, dan sebagainya. Tetapi harus murni. Dan Paulus melanjutkan di dalam mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Takut dan gentar ini bukan seperti ketakutan di dunia ini terhadap bahaya, terhadap roh jahat dan sebagainya. Bukan itu. Tetapi juga bukan diartikan yang sangat sederhana, di mana takut dan gentar hanya diartikan hormat. Tetapi takut dan gentar ini memang ada bagian hormat. Tetapi juga harus diingat, takut dan gentar di dalam mengerjakan keselamatan itu juga takut dalam arti kalau kita mendukakan Tuhan, berbuat dosa, dan akan berakibat yang buruk kepada kita, khususnya pada kehidupan di dunia yang akan datang. Tuhan Yesus sendiri mengingatkan kepada kita, jangan takut kepada manusia yang dapat membunuh, setelah itu tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tetapi takutlah akan Dia yang setelah membunuh sanggup melemparkan ke neraka. Nah, ini juga dipahami. Jadi bukan takut dan gentar dalam arti sederhana hormat saja, tetapi juga takut dan gentar mendukakan Tuhan, kita jatuh ke dalam dosa dan berakibat fatal di dalam kekekalan kita. Nah, tetapi juga jangan takut, dengan takut dan gentar ini suatu yang bersungguh-sungguh kita sangat merindukan, sangat mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan tidak untuk tokoh-tokoh lain. Karena Paulus mengatakan juga, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya bahwa ketaatan kita dalam mengerjakan keselamatan itu bukan untuk orang lain, bukan untuk dilihat orang lain, tetapi suatu sikap hati yang karena Tuhan sendiri, karena mengasihi Tuhan sendiri, itu adalah integritas. Oleh sebab itu, apa yang kita lakukan harus kita cek masing-masing dalam diri kita, apakah di dalam rutinitas pelayanan kita sungguh-sungguh murni, atau
ada hal-hal lain yang tidak murni. Ini harus dibereskan. Kita juga tidak bisa mengerjakan keselamatan dengan sembarangan, karena dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan yang telah menebus kita, mempunyai otoritas kedaulatan untuk mengerjakan di dalam kita masing-masing sesuai kehendaknya. Sehingga kita tidak bisa sombong, meninggikan diri sedikit pun, apalagi mencuri kemuliaan Allah. Ini yang harus kita sadari. Lalu di dalam kebersamaan persekutuan dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Bersungut-sungut ini menunjukkan suatu ketidakrelaan, keterpaksaan di dalam mengerjakan keselamatan itu. Dan ini dikehendaki untuk jangan sampai bersungut-sungut. Juga berbantah-bantahan satu sama lain. Kita harus satu iman, satu jiwa, satu tujuan di dalam hidup persekutuan ini. Karena kalau dalam hidup bersekutu itu ada yang bersungut-sungut dan bahkan ada yang berbantah-bantahan, ini aib dan noda. Ini tidak boleh terjadi demikian sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Karena kita hidup di dunia ini dikatakan masih hidup di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat. Yang dikehendaki Tuhan, kita seperti bintang-bintang di dunia yang menjadi terang. Oleh sebab itu, perhatikan dalam kehidupan bersama kita dalam bersekutu, baik itu teritorial maupun kategorial di persekutuan doa misalnya, tentang bersungut-sungut dan berbantah-bantahan ini. Kita ingat pada waktu Musa membawa umat dari Mesir ke Kanaan, di padang gurun sungut-sungut menggerutu, membantah Musa dan sebagainya, dan mereka binasa. Nah, ini jangan sampai, karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Oleh sebab itu, Paulus dalam kasihnya dalam Tuhan Yesus mengasihi gereja di Filipi ini sungguh-sungguh, sampai dia mengatakan, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada kurban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Ini menunjukkan kasih yang besar Paulus dengan gereja di Filipi. Nah, sekarang bagaimana dengan kita masing-masing? Apa tujuan kita mengerjakan keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan di dalam kasih karunia-Nya? Apakah kita melakukannya dengan takut dan gentar? Apakah kita rajin hanya supaya dilihat saudara-saudara yang lain?
Apakah kita merasa pelayanan kita, kesanggupan kita di dalam hidup beribadah di dunia ini adalah kesanggupan kita? Atau kita menyadari bahwa Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya? Apakah kita dengan sukacita semuanya itu, atau kadang bersungut-sungut, kadang gembira, atau bahkan berbantah-bantah dengan saudara yang lain? Kita merasa benar, padahal itu aib dan celah. Nah, di malam ini perlu kita merenungkan lebih lanjut secara pribadi tentang tetaplah kerjakan keselamatanmu, supaya kita tidak kehilangan keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan sendiri. Tuhan Yesus juga bersabda, jika Anak Manusia datang, nanti apakah didapati iman di bumi? Nas lain Tuhan Yesus bersabda, banyak orang berusaha masuk melalui pintu yang sesak itu dan tidak dapat masuk karena waktunya habis. Banyak orang dipanggil, sedikit dipilih. Juga pada akhir zaman, kalau ada 2 orang di ladang, 1 diambil, 1 ditinggalkan. Demikian juga 10 gadis yang berusaha menyongsong mempelai, tetapi didapatinya separuh bodoh. Apakah kita selama ini bersungguh-sungguh? Mari kita ingat di dalam 5 roda pertumbuhan iman kita. Kalau roda itu racing dan ada 5 jeruji besar, maka jeruji itu terdiri dari kitab suci. Apakah kita merenungkan kitab suci senantiasa dengan sangat rindu? Lalu bersekutu. Apakah kita senantiasa bersekutu dalam ketaatan, menggereja dengan tulus? Jeruji berikutnya, pelayanan. Apakah pelayanan kita lakukan dengan sukacita dan dalam satu kesatuan gereja, tidak berbantah-bantahan? Jeruji yang lain berdoa. Berdoa secara pribadi, membangun diri. Dan jeruji yang kelima, menghidupi dalam sakramen, khususnya Ekaristi. Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita hening sejenak. Doa roh yang tidak ditafsirkan
Lukasikal avista ial fufu aviti, langkias alvirta, wangkelano yakuyase, wal vintra wilu Kristo ansili, wal virakuyas alvirtayoka, manwila ikamu yake, lawias mangguyas tera. Amin. Selamat malam Suster Bapak Ibu. Barusan kita sudah mendengarkan kabar sukacita ya Suster Bapak Ibu. Ya mungkin kalau biasanya saat ini ya Suster Bapak Ibu kita dengar kayak tadi kan, dengar tetangga sakit, meninggal, lihat grup itu juga isinya model-model seperti itu, apakah butuh darah, hubungi ini, waduh itu membuat semuanya serba khawatir, ketakutan. Tetapi barusan yang kita dengar itu adalah kabar sukacita yang meneguhkan, yang menguatkan kita, yang memampukan kita menjalani kehidupan ini walaupun situasinya seperti ini ya Suster Bapak Ibu. Nah mungkin di kemudian hari kita juga bisa cari yang media-media yang menguatkan iman kita sehingga iman kita itu akan tetap terjaga ya Suster Bapak Ibu. Nah Suster Bapak Ibu, saat ini kita akan tutup persekutuan doa pada malam hari ini. Kita mau nyatakan iman kita kepada Tuhan lewat lagu berikut, Ku Tetap Setia. Kita mau tetap setia sampai akhir kita menutup mata. Kita mau tetap setia kepada Tuhan Yesus ya Suster Bapak Ibu ya. Mari kita mau siapkan diri kita masing-masing, ku tetap setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku, sampai yakin ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai yakin ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kami mau tetap setia. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu di hidup kami. Itulah pernyataan iman kami ya Tuhan. Kami mau tetap setia apapun kondisinya sampai kami menutup mata. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepadalah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Suster Bapak Ibu atas persekutuan yang indah ini. Sampai berjumpa minggu depan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.